Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli-Solihah. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Soli-Solihah, hari ini kita akan masuk ke materi mengenai KPK dan FPB pada soal cerita atau penerapannya pada soal cerita. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat yang pertama, mampu menyelesaikan permasalahan mengenai KPK, dan yang kedua, mampu menyelesaikan permasalahan mengenai FPB. Nah, jadi yuk kita langsung aja simak materinya ya, Soli-Solihah. Soli-Solihah, hari ini kita akan masuk ke materi tentang FPB dan KPK pada soal cerita atau penerapannya pada soal cerita. Nah, yang pertama harus kalian perhatikan yaitu KPK. Kita mulai dari KPK dulu ya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka yang harus kalian ingat adalah kelipatan. Kelipatan itu artinya semakin banyak. Ketika kalian punya kertas, kalian lipat-lipat, maka jadi bagiannya akan semakin banyak ya. Nah, ciri-ciri soal KPK pada soal cerita yang pertama yaitu jika pada soal pilihan ganda, biasanya nilai angka jawabannya akan lebih besar daripada bilangan yang ada pada soal. Jadi, kalau misalnya soalnya ada itu tentukannya nilainya itu 6 dan 9, maka jawabannya nanti akan lebih besar dari angka-angka itu karena merupakan kelipatan ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ciri yang kedua pada soal KPK yaitu pada soal penerapan soal cerita terdapat kata-kata setiap atau bersama-sama lagi. Jadi, kalau ada kata setiap atau bersama-sama lagi, maka itu sudah dipastikan bahwa diminta untuk mencari KPK-nya ya. Nah, lalu sudah Ibu ajarkan nih, harus kalian ingat. Dalam KPK itu ketika kalian membuat pohon faktor, nah, sesudah pohon faktor nanti kita menentukan ada faktorisasinya dari setiap bilangan. Untuk menentukan KPK-nya, kalian masukkan semua angka yang ada pada faktor kedua bilangan. Lalu, jika ada angka yang sama, maka ambil yang terbesar. Jadi misalnya, kalau misalnya ada soalnya misalnya seperti ini. Ya, kalian diminta menentukan KPK-nya. Misalnya angkanya dari 6 dan 9. Nah, ketika sudah kalian cari ternyata 6 itu faktornya 2 dikali 3. Nah, lalu di 9 itu faktornya berapa? Misalnya faktor dari 9 itu, siapa dengan ya? 3 dikali 3. Nah, maka kalian lihat dari dua angka atau dua faktor yang sudah ditemukan, ada angka 2 di sini. Oh, ininya jadi 3 kali 3 jadi 3 pangkat 2 ya. Nah, ada angka 2 di sini. Di sini ada angka 2 tidak. Tapi karena ini KPK, maka 2-nya juga dimasukkan 2. Nah, berarti ini sudah kita pakai ya. Sekarang di sini ada 3. Di sini ada 3 pangkat 2. Ingat, ketentuannya jika ada angka yang sama, maka ambil yang terbesar. Jadi antara ini dan ini mana yang lebih besar? Betul, 3 pangkat 2. Nah, maka KPK-nya 2 kali 3 pangkat 2. Atau sama dengan berapa? 18. Jadi seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soal untuk KPK. Arman
dan Santi sedang latihan lari di sekolah yang berbentuk lingkaran untuk persiapan turnamen. Arman dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 90 detik. Nah, kita tanda ini. Arman itu bisa menyelesaikan dalam waktu 90 detik. Sedangkan Santi dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 120 detik. Nah, kita tandai lagi. Mereka mulai berlari pada garis awal di waktu yang sama. Pada detik keberapakah Arman dan Santi bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya? Nah, ingat ketika membaca soal cerita dalam matematika harus teliti ya. Nah, bisa juga kalian tandai kira-kira yang pentingnya yang mana biar lebih mudah. Nah, tadi ciri-ciri yang KPK itu ada kata setiap atau bersama-sama lagi. Nah, bersama-sama atau bertemu kembali itu juga termasuk KPK. Maka di sini adalah kita harus menentukan KPK-nya, di mana kapan Santi dan Arman bertemu kembali di titik start. Berarti angka berapa aja yang ada di sini? 90 dan 120. Nah, kita cari dulu dengan pohon faktorisasinya ya, cari dulu. 90 dibagi 2, 45. Dibagi 3, 15. Dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3, 5. Nah, 5 sudah termasuk bilangan prima, maka sudah selesai ya. Maka faktorisasi primanya berapa? Ya, ini ya. 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Atau 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, sekarang yang 120. Dibagi 2 bisa ya, hasilnya 60. 60 bagi 2 bisa 30. 30 bagi 2 bisa 15. Lalu 15 bagi 2 tidak bisa, maka bagi 3, 5. Nah, 5 sudah bilangan prima, jadi sudah selesai. Nah, ini dia ya yang diambilnya ya. Berarti faktorisasi primanya berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau 2-nya ada 3 kali, berarti 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, yang dimintanya apa sekarang? Betul, yang dimintanya adalah KPK-nya. Nah, karena diminta KPK, ingat ke sini. Masukkan semua angka yang berbeda. Lalu jika ada yang sama, ambil yang paling besar. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Nah, di bilangan ini ada angka 2. Di sini juga ada 2. Berarti ada yang sama nih. Mana yang diambil? Betul, yang 2 pangkat 3. Selanjutnya di sini ada 3. Sini juga ada 3. Berarti mana yang diambil? Betul, yang 3 pangkat 2 karena lebih besar. Lalu di sini ada 5, di sini ada 5. Mana yang diambil? Sama saja ya. Berarti ambil salah satunya. Berarti dikali 5. Maka KPK-nya berapa?
2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2. Berarti berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 3 pangkat 2, berarti 3 dikali 3. 3 kali 3, 9. Dikalikan 5. 8 kali 9, berapa? 72. 72 dikali 5. Bisa kalian hitung dengan perkalian ke bawah ya. 72 kali 5, 2 kali 5, 10, nolnya di bawah, 1 di atas. 7 kali 5, 35, tambah 1 di atas, jadi 36. Berarti 360. Nah, maka tadi kan dimintanya, udah ketemu nih kita KPK-nya 360. Maka yang ditanyain kan, pada detik keberapakah Arman dan Santi bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya? Detik ya, berarti pada detik keberapa? Betul. Jadi Arman dan Santi akan bertemu lagi pada detik keberapa? Iya, 360. Nah, seperti itu caranya. Oke. Coba ya dipahami ya. Setelah tadi tentang KPK, sekarang kita masuk ke FPB. Nah, ingat FPB itu kepanjangan dari apa? Faktor persekutuan terbesar. Nah, yang harus kalian ingat adalah faktor. Faktor itu adalah pembagi. Maka ciri-ciri pada soal FPB itu jawabannya akan lebih kecil dari bilangan yang ada di pada soal ya. Ciri yang kedua yaitu jika pada soal cerita terdapat kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyaknya, jumlah yang sama, atau sama rata. Nah, jadi jika ada kata-kata ini, maka itu soal untuk mencari FPB ya. Nah, dalam mencari FPB sebelumnya sudah Ibu ajarkan dengan menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Nah, caranya saat menentukan FPB dengan menggunakan faktorisasi prima, cari angka yang sama. Ingat, hanya dicari angka yang sama. Lalu jika ada angka yang sama itu, ambil angka yang nilainya terkecil. Oke, Ibu ingatkan lagi ya. Coba misalnya tentukan FPB dari 8 dan 12. Oke, kita buat pohon faktornya. 8 dibagi 2, 4 dibagi 2 lagi, 2. Nah, 2 sudah bilangan prima ya, sudah selesai. 18 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. 3 sudah bilangan prima, sudah. Maka sudah selesai. Jadi faktor dari 8, 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Faktor dari 12, 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Nah, ingat ketika cari FPB itu cari angka yang sama dan ambil yang nilainya terkecil. Beda dengan KPK ya. Kalau KPK ketika ada yang sama ambil yang terbesar. Kalau FPB ketika angkanya sama ambil yang terkecil. Ada yang sama di sini 2 dan 2. 3 berbeda ya, tidak ada temannya maka tidak dipakai. Nah, jadi FPB-nya ambil yang terkecil. 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 2?
Betul, 2 pangkat 2. Atau sama dengan 2 dikali 2, 4. Maka FVB-nya adalah 4. Nah, sekarang kita masuk ke soal ceritanya. Nah, soal cerita. Pak Bayu membagikan 48 celana dan 60 kaos kepada anak-anak yatim. Setiap anak memperoleh jumlah celana dan kaos sama banyak. Ya, ingat, mendapatkan celana dan kaos sama banyak. Berarti kalau ada kata sama banyak termasuk ke dalam FPB ya. Nanti dimintanya berapa jumlah maksimal anak yang menerima pembagian celana dan kaos. Lalu yang B, berapa banyak celana dan kaos untuk masing-masing anak. Nah, jadi cara yang pertama tetap sama, yaitu gunakan pohon faktor dari berapa? 48 dan 60. Yuk kita buat dulu ya. 48 dibagi 2, 24. Dibagi 2, 12. Dibagi 2, 6. Dibagi 2, 3. Udah, 3 sudah bilangan prima. Sudah selesai ya. Berarti faktor dari 48 berapa? 2 kali 2 dikali 3. Nah, hitung ada berapa tuh? 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 dikali 3. Ya, sekarang angka yang kedua yaitu 60. Bagi 2, 30. Bagi 2, 15. Dibagi 2 tidak bisa, maka bagi 3, 5. 5 sudah bilangan prima. Sudah selesai ya. Nah, jadi kalian harus hafal bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 11, dan seterusnya. Nah, maka faktor dari 60 berapa aja? 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, sudah menemukan faktor-faktornya. Sekarang kita tentukan FPB-nya. Nah, lihat. Ada angka yang sama, ada 2 di sini, ada 2 di sini. Ada 3 di sini, ada 3 di sini. Ada 5 di sini tidak ada. Berarti 5-nya tidak digunakan. Kita coret aja ya, biar kalian ingat. Nah, sekarang tinggal angka 2-nya. 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2. Ingat, kalau FVB yang diambil yang terkecil. Berarti yang diambil yang mana? 2 pangkat 2. Lalu ada 3, ada 3. Nah, sama ya, berarti diambil 1 dikali 3. Maka FPB-nya 2 kali 2, 2-nya ada 2 ya. 2 kali 2, 4. 4 dikali 3, 12. Jadi FPB-nya 12. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Berapa jumlah maksimal anak yang menerima pembagian celana dan kaos? Nah, jadi yang A, jumlah maksimal anak yang menerima celana dan kaos adalah berapa orang? Lihat di FVB-nya, 12 orang. Sekarang jawaban yang B. Berapa banyak celana dan kaos untuk masing-masing
masing-masing anak. Nah, tadi celana awalnya itu ada berapa banyak? 48. Berarti celana ada 48. Dibagi dengan banyaknya anak, berarti dibagi 12. Berapa? 4. Ya. Lalu kaosnya. Ada berapa tadi kaosnya? Ada 60. Dibagi jumlah anaknya ada 12. Jadi berapa? 5. Nah, maka jawabannya dari celana dan kaos yang dibagikan oleh Pak Bayu akan diberikan kepada 12 orang anak, dan setiap anaknya mendapat 4 celana dan juga 5 kaos. Nah, itu dia solih-solihah cara untuk mengerjakan soal mengenai KPK dan FEB pada soal cerita. Semoga kalian bisa paham. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.